wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran geografi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berjumpa kembali meski dalam keadaan belajar daring di masa pandemi COVID-19. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak lupa berdoa semoga pandemi segera berlalu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cuaca dan iklim. Poin pokok yang akan kita pelajari yaitu suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara. Diharapkan nanti kalian sebagai siswa mampu menghitung suhu udara. Yang kedua, siswa mampu menghitung kelembaban udara, dan siswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Perlu diingat, unsur-unsur cuaca dan iklim adalah sama. Yang membedakan hanyalah waktu dan cakupan wilayahnya. Unsur cuaca dan iklim meliputi penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, angin, dan awan. Yang pertama adalah suhu udara. Adapun faktor yang mempengaruhi suhu udara adalah yang pertama, sudut datang sinar matahari. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari. Yang ketiga, ada tidaknya vegetasi. Yang keempat, arus laut. Yang kelima, tinggi rendahnya permukaan bumi. Menghitung suhu udara. Perlu diingat bahwa makin tinggi suatu tempat, maka suhu udara semakin rendah, di mana tiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut, suhu udara akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Demikian juga sebaliknya, jika suatu tempat ketinggiannya turun 100 meter di atas permukaan laut, suhu udara akan naik 0,6 derajat Celcius. Lalu di manakah ketinggian 0 meter? Ketinggian 0 meter berada di atas rata-rata permukaan air laut. Yang pertama, kita menghitung untuk mengetahui ketinggian suatu tempat. Bagaimanakah suhu udaranya? Yang pertama, jika hanya diketahui ketinggian suatu tempat saja, maka untuk menghitung suhu udaranya, T sama dengan 26,3 derajat Celcius dikurang 0,6 H, di mana T sama dengan suhu udara yang dicari dalam satuan derajat Celcius. 26,3 adalah konstanta atau ketetapan suhu udara di daerah pantai tropis, 0,6 adalah konstanta, dan H kecil adalah tinggi tempat dalam ratusan meter. Ibu berikan contoh. Misal, berapakah suhu udara di B jika memiliki ketinggian tempat 1000 meter di atas permukaan laut? Jawab. Yang pertama, masukkan dulu ke dalam rumus di atas. T sama dengan 26,3 dikurang 0,6 sama dengan ketinggiannya 1000 dibagi 100, karena tadi tiap 100 meter suhu akan mengalami perubahan. Maka 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Sehingga 26,3 dikurangi 10 sama dengan 16,3 derajat Celcius. Jadi suhu udara di daerah B adalah 16,3 derajat Celcius.
Yang kedua, menghitung suhu udara jika diketahui ketinggian dua tempat. Yang satu diketahui suhu udaranya dan yang satu tempat lagi tidak diketahui. Maka rumus yang digunakan adalah delta T sama dengan 0,006 dikalikan X1 dikurangi X2 dikali 1 derajat Celcius, di mana delta T sama dengan selisih suhu udara antara tempat satu dengan tempat yang kedua dalam satuan derajat Celcius. X sama dengan ketinggian tempat yang diketahui suhu udaranya. X2 sama dengan ketinggian tempat yang dicari suhu udaranya dalam satuan meter. Contoh soal, kota A memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Rata-rata suhu udara di kota A adalah 28 derajat Celcius. Berapakah rata-rata suhu udara kota B yang memiliki ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut? Dijawab, delta T sama dengan 0,006 dikali 1 dikurangi 20 dikali 1 derajat Celcius sama dengan min 19 derajat Celcius. Jadi suhu udara di kota B sama dengan 28 derajat Celcius dikurang 19 derajat Celcius sama dengan 9 derajat Celcius. Kelembaban udara. Kelembaban udara atau seorang lain sering menyebutnya humidity adalah banyaknya uap air dalam udara pada waktu dan lokasi tertentu. Kelembaban udara ada dua. Yang pertama, kelembaban mutlak adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik udara. Rumus untuk menghitung kelembaban nisbi nanti akan ada di slide berikutnya. Yang kedua, kelembaban nisbi adalah perbandingan banyaknya uap air dalam udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara dalam suhu yang sama. Untuk menghitung berapa besarnya kelembaban nisbi atau relatif, maka rumusnya adalah kelembaban nisbi sama dengan kelembaban mutlak dibagi jumlah uap air maksimum dikali 100%. Ibu berikan contoh soalnya. Misal, dalam 1 meter kubik udara pada suhu 20 derajat Celcius terdapat 25 gram uap air. Jumlah uap air maksimum dalam 1 meter kubik udara pada suhu 20 derajat Celcius adalah 50 gram. Berapakah nilai kelembaban relatifnya atau kelembaban nisbinya? Maka masukkan ke dalam rumus. Kelembaban relatif sama dengan 25 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 50%. Tekanan udara. Tekanan udara ialah sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Satuan tekanan udara adalah milibar atau MB. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara, yang pertama, ketinggian tempat. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, kelembaban udara. Ada istilah yang disebut dengan isobar,
yaitu garis di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama. Jika satu tempat dengan tempat lain memiliki tekanan udara yang berbeda, maka akan ada aliran udara yang bergerak dari tekanan udara maksimum menuju ke tekanan udara minimum. Maka di sini disebut dengan angin. Demikianlah paparan singkat dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.